Hari ini 25 November 2023 kita memperingati Hari Guru Nasional yang menjadi ruang apresiasi bagi tenaga pendidik atas semangatnya mencetak generasi masa depan yang unggul. Ironisnya, tingkat kesejahteraan sebagian tenaga pendidik masih di bawah standar. Padahal tenaga pendidik berperan penting dan menentukan keberhasilan suatu sistem pendidikan. Akan kita bahas hal ini bersama dengan Nur Iva, guru swasta di Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore Bu Nur, selamat Hari Guru Nasional Ibu. Terima kasih untuk jasa Anda sebagai guru. Selamat sore, terima kasih juga Mbak Monica. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, Bu Ibu. Dan kami juga telah berupaya mengundang pihak Dinas Pendidikan Lumajang, namun sayangnya belum bisa bergabung untuk membahas hal ini. Jadi kita akan membahas hal ini dengan Ibu Nur. Bu Nur, profesi guru itu begitu mulia karena menentukan masa depan anak bangsa, kita ketahui bersama. Namun sayangnya seperti informasi yang baru saja saya bagikan bahwa ternyata sebagian guru masih digaji di bawah standar. Bu Nur sudah berapa lama menjadi guru sampai dengan saat ini? Untuk menjadi guru sebenarnya sudah pengalamannya dari lulus SMA itu 2008. Namun ketika di SMP ini 2013 jadi 10 tahunan. 10 tahunan. Ini 10 tahunan saya apakah bisa bertanya terkait dengan penghasilan atau pendapatan dari Ibu Nur sendiri sebagai guru ini berkaitan juga dengan tentunya kesejahteraan tenaga pendidik. Sampai dengan saat ini bisakah kami tahu Ibu penghasilan Bu Nur sebagai guru sampai dengan saat ini per bulannya sekitar berapa Ibu? Per bulannya sekitar 235 dan ada bantuan nonip juga 500 gitu. Ini 235.000 per bulan ya Ibu, bukan per hari berarti? Per bulan itu dari sekolah. Kemudian dari pemerintah tunjangan nonip itu 500.000. Ini 235.000 ditambah lagi 500.000 rupiah, berarti sekitar 735.000 rupiah. Ini tentunya per bulannya cukup di bawah standar Ibu jika dibandingkan dengan mungkin kebutuhan keseharian dari Ibu Nur sendiri. Dengan jumlah tersebut bagaimana Ibu Anda bisa berupaya untuk mencukupkan gaji tersebut atau penghasilan Ibu untuk kebutuhan sehari-hari? Tentunya tidak cukup karena gaji itu tidak setiap bulan juga dibayar. Per 3 bulan ketika ada dana turun. Nah untuk alternatif selanjutnya ya saya bersama keluarga bekerja keras yaitu menjual bibit cabai di rumah. Terkait potensi alam di desa kami juga termasuk pertanian. Ibu Nur, waduh ini berarti sudah gajinya penghasilannya kecil, dibayarnya juga tidak setiap bulan, tapi tadi Anda menyebutkan per 3 bulan. Ini sangat bermasalah berarti tentang kesejahteraan tenaga pendidik ini. Apakah sudah pernah menyuarakan hal ini kepada pemerintah setempat, Ibu? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Kenapa, Ibu? Kenapa selama 10 tahun belum pernah menyuarakan terkait dengan masalah kesejahteraan guru ini, Ibu? Padahal ini juga tentunya bersangkutan dengan kehidupan Ibu, kemudian juga tentunya akan berdampak terhadap maksimal untuk pekerjaan Ibu, untuk profesi Ibu sebagai guru sendiri. Ya, belum berani itu. Belum beraninya kenapa, Ibu? Tentang hal itu, gitu. Belum beraninya kenapa, Ibu? Ya, itu karena pihak ya mungkin ada ketentuan-ketentuan yang lain yang membuat karena di sini adalah guru, tempat saya mengajar adalah swasta, jadi tidak bisa menentang hal tersebut, Ibu. Baik, semoga ini bisa didengar oleh pemerintah setempat, bahkan juga pemerintah pusat supaya bisa memperhatikan lagi ya Bu tentang kesejahteraan tenaga pendidik yang ada di daerah, termasuk juga di Lumajang di daerah Ibu. Tapi Ibu dengan penghasilan yang begitu minim, dengan dibayarkan tidak per bulannya, bagaimana Ibu sendiri ini bisa tetap semangat untuk melakukan pekerjaan atau profesi Ibu sebagai guru? Tentunya ini akan berdampak kepada keseharian Ibu, bukan? Iya betul, karena saya memilih profesi guru ini, saya niati guru itu bukan berapa besar gaji yang saya dapatkan,
melainkan seberapa besar ilmu yang saya sampaikan kepada generasi penerus bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Apa yang membuat Ibu tetap semangat selain tadi memang itu bukan soal gaji tapi tentang mengajar anak-anak. Apa yang membuat Ibu Nur sebagai seorang guru tenaga pendidik tetap semangat untuk mengajar, kemudian juga mungkin ini kembali lagi ke masa lalu Ibu. Apa yang membuat Anda mungkin memilih untuk menjadi guru pada awalnya? Iya betul, guru itu menurut saya suatu tugas yang mulia. Karena juga saya perempuan. Jadi pekerjaan ini saya rasa cocok dan juga terkait juga background pendidikan saya. Maka saya harus berani untuk terjun ke dunia pendidikan, apapun itu tantangannya itu. Salut dengan Ibu Nur, terima kasih untuk jasanya Ibu. Tapi kalau kita berbicara tentang Hari Guru Nasional, tentunya ini tidak lepas dari dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin dari Anda, Bu Nur, selain mungkin saat ini penghasilan, apalagi tantangan yang dihadapi tenaga pendidik saat ini, Bu? Tantangan dalam tenaga pendidik itu yaitu perubahan kurikulum. Menuntut guru untuk terus belajar dan belajar, apalagi menguasai teknologi pendidikan. Yang itu yang membuat kami tidak ada kesenjangan antara gaji kami dengan perubahan itu sangat kesenjangan sekali begitu. Nah ini menarik ya Bu. Berarti ini menarik ya karena memang kalau kita melihat beberapa tahun terakhir ini untuk sistem kurikulum pendidikan di Indonesia cukup sering berubah. Berarti yang Anda inginkan apakah mendapatkan pelatihankah dari pihak pemerintah ataukah mungkin pemerintah yang harus berbenah lagi terkait dengan kurikulum yang terlalu begitu dinamis berubah-berubah? Menurut saya kurikulum berubah-ubah itu tidak masalah. Apapun kurikulumnya itu tujuannya kan untuk memproses pendidikan ini lebih baik lagi. Namun jika perubahan-perubahan itu tidak diimbangi dengan kesejahteraan guru, maka kurikulum itu tidak akan terlaksana secara maksimal menurut saya. Berarti yang Anda inginkan apa Ibu? Apakah mendapatkan pelatihan dari mungkinkah Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan supaya tenaga pendidik atau guru ini bisa lebih maksimal lagi mengimplementasikan kurikulum yang ada Ibu? Saya rasa untuk hal pelatihan-pelatihan itu sudah dijalankan oleh pemerintah. Guru juga harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disediakan PMM. Di situ guru bisa belajar di situ dan ada lagi pemerintah sudah menganjurkan di sekolah-sekolah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop itu, Ibu. Oh berarti pelatihan-pelatihan sudah dijalankan walaupun memang kurikulum ini sering berubah-ubah tapi ini juga penting untuk sistem pendidikan di Indonesia. Selain mungkin kurikulum yang sering berubah-ubah Ibu, bagaimana Anda melihat akses pendidikan di Indonesia yang sampai saat ini mungkin belum begitu merata di berbagai daerah. Bagaimana dengan di Lumajang sendiri Ibu? Kalau menurut akses, karena berbeda-beda, setiap wilayah berbeda ya. Sumber daya alamnya itu juga membedakan. Terkait akses ke sekolah kami, ke sekolah saya itu tidak ada masalah. Namun terkait sarana prasarananya mungkin itu yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Baik, di Lumajang atau di sekolah tempat Anda mengabdi sampai saat ini belum ada halangan-halangan tapi memang soal sarana dan prasarana ya Bu Nur. Tapi Bu Nur di hari yang spesial ini di Hari Guru Nasional 2023 kita peringati bersama apakah ada harapan dari Anda Ibu terkait dengan mungkin kesejahteraan guru ataupun mungkin sistem pendidikan Indonesia? Betul. Terkait sistem pendidikan Indonesia itu menurut saya sudah sesuai, sudah cocok dengan perkembangan zaman. Namun di sini terkait implementasian dalam upaya mensejahterakan guru. Nah di sini masih kurang. Contohnya polemik dalam P3K, pengangkatan P3K. Khususnya di wilayah kami itu masih banyak ratusan
di bawah 1 jutaan guru yang sudah lulus P1 di 2021, P3K kemarin itu masih belum mendapatkan penempatan seluruhnya. Karena di sini di daerah-daerah lain itu sudah berani untuk mengadakan penempatan. Maka harapan kami tidak ada pembedaan antara guru honor negeri dan guru honor swasta dalam pengangkatan dan penempatan secara cepat, Ibu, sebelum tahun 2024 ini. Baik, terkait dengan pengangkatan sebagai P3K. Ini penting juga ya Ibu karena menjadi salah satu juga upaya dari pemerintah untuk mengangkat guru-guru menjadi P3K agar menunjang juga kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih Bu Nur Iva, guru di Lumajang, Jawa Timur telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk jasa Anda. Selamat Hari Guru Nasional di tahun 2023 ini. Terima kasih Ibu. Sama-sama.